itu ketahimu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma wasi'an rabbi huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlina ahwa limu katahimi ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana faghfir lana أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شعب القادر الجيلاني وإلى حضرة أبو حسن الشاذلي وإلى حضرة جامع أهل القبور وإلى حضرة شيخ بهاء النقشبندي وإلى حضرة جميع مرشد طريقة المعتبرة وأزواجهم وذريتهم وفرعهم ومشايخهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضر جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا جميع مشايخنا في عالم كبرهم وجميع أساتذتنا وأستاذنا في عالم كبرهم كلهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقضاء حاجاتنا وعلى كل نية ما نوى سلف الصالح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qadkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bertemu sebagian virtual, sebagian langsung di tempat berhadap-hadapan. Alhamdulillah sudah banyak yang datang, sekitar 40 orang yang sudah datang. Banyak ya? Banyak, sudah 40 orang. Tidak saya shoot ini ya, biar penasaran 40 orang itu siapa saja, yang lain biar segera menyusul. Ya mungkin terasa berat untuk mengawali, untuk mengulang kembali aktivitas yaumiyah, mulai bangun tidur berjamaah sampai tidur lagi berjamaah. Ya, nanti pelan-pelan, bertahap demi bertahap, insya Allah akan normal kembali aktivitas seperti sedia kala. Segala sesuatu yang berawal dari awal-awal itu memang terasa berat. Nanti kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, insya Allah baik saja, nikmat saja. Karena nanti ketemu dengan teman-teman, ya bercanda, bertengkar, bercanda lagi, akur lagi, bertengkar lagi, akur lagi, bertengkar lagi, begitu seterusnya ya, sampai masing-masing lulus dengan predikat memuaskan masing-masing penilaian yang diraih dari MAN 2 Yogyakarta dan dari boarding MAN 2 Yogyakarta. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya membaca kitab Daqaiqul Akhbar. Ini bagian dari kitab Tauhid. Kitab Tauhid rukun iman. Iman yang pertama iman kepada Allah. Iman yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Nabi dan Rasul. Keempat kitab-kitab. Ya, kelima hari akhir dulu ya. Hari akhir, hari kiamat ya. Kemudian yang keenam, takdir. Qada dan qadar. Atau dibalik juga boleh.
Ini bagian dari kitab Tauhid. Mungkin dulu saya sudah pernah membaca, hanya sedikit mengulang. Ini sedikit mengulang, mengingatkan kembali bab tentang fi dzikril malaki alladzi yadkhulul qabra qabla munkar wa nakir. Ini pernah saya ceritakan. Mungkin kelas 3 sudah pernah mendengar, mungkin kelas 2, kelas 1 belum mendengar. Jadi yang sudah pernah mendengar mungkin lupa sehingga diingatkan lagi. Yang belum tahu mudah-mudahan menjadi tahu. Bab tentang sesosok malaikat yang masuk ke alam kubur sebelum kedatangan munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Ada sesosok malaikat yang masuk ke alam kubur, menemui mayit yang baru mati, dan itu datangnya sebelum kedatangan munkar dan nakir. Secara umum, setelah mayit meninggal, kemudian dikubur, kemudian para pentakziah pelayat meninggalkan kuburan, pelayat terakhir meninggalkan langkah ke-7 langkah, maka munkar nakir akan datang. Jadi pelayat terakhir, kemudian melangkah 7 langkah terakhir, baru munkar nakir itu sudah datang. Jadi kalau ada orang mayit meninggal, kok ternyata masih ada banyak penziarah, ya, mulai dikuburkan, belum sempat peziarah itu terputus. Nah, maka belum pernah ada kedatangan munkar dan nakir. Ini cerita, ini hanya cerita. Saat ini cerita nanti akan menjadi kenyataan. Saya sampean semua akan mengalami kematian seperti ini. Juga akan bertemu munkar dan nakir. Nah, ini ada satu malaikat yang datang menemui mayit sebelum munkar dan nakir. Ada. Ini nggak viral, tapi ada. Yang viral itu munkar dan nakir. Ini ada malaikat yang tidak viral, tapi juga mempunyai tugas yang meringankan tugas munkar dan nakir. Ruya an Abdillah bin Salam. Yadkhulu 'alal mayyiti malakun. Qabla ay yadkhula munkar wa nakir. Yatala'la'u wajhuhu kasyamsi ismuhu rauman au ruman. Yadkhulu 'alal mayyiti thumma yaq'udu. Fayaqulu lahu uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyi'atin. Fayaqulu lahu bi ayyi syai'in aktubu aina qalami wa madadi wa dawati. Fayaqulu lahu riquka madaduka wa qalamuka asabi'uka. Fayaqulu ala ayyi syai'in aktubu wa laysa li sahifah. Qala alaihi salam fayaqta'u min kafanihi qit'atan fayanawaluhu fayaqulu hadhihi sahifatuka faktub fayaktubu ma amila fid dunya min khairin fa idza balagha sayi'atan istahya minhu fayaqulu lahu ya khati'a lima la tastahi min khaliqika haitsu amiltaha fid dunya wa yastahi minni al'an fayarfa'ul maliku amudan fayadribuhu. Ini riwayat hadisnya panjang. Saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Ditulis sesuai kemampuannya masing-masing. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam. Yadkhulu 'alal mayyiti malakun. Ada sesosok malaikat yang masuk ke alam kubur menemui mayit yang baru meninggal. Ada sesosok malaikat masuk ke alam kubur menemui mayit yang baru meninggal. Mayit ya, kematian. Rata-rata manusia hidup saat ini takut mati.
takut mati. Jadi fitnah akhir zaman salah satu. Ini salah satu fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Salah satu ujian akhir zaman yaitu orang manusia, khususnya orang muslim, muslimat itu takut mati. Takut mati. Kenapa takut mati? Karena merasa tubuhnya, badannya, ruhnya belum siap untuk meninggalkan kenyamanan di dunia. Saking nyamannya di dunia. Akhirnya takut jangan-jangan setelah meninggal itu malah ketemu siksaan. Padahal orang muslim, muslimah itu kalau meninggal itu akan mendapatkan rahmat lebih banyak daripada di dunia ini. Jadi kalau kita ini imannya standar, ibadahnya standar, taatnya standar, maksiatnya ya standar, ya biasa-biasa saja. Artinya tidak sampai melakukan maksiat yang statusnya dosa besar, dosa-dosa kecil, ya standar dosa-dosanya dosa-dosa standar. Dosa-dosa standar itu apa? Ya kalau cowok lihat cewek secara sengaja, kalau cewek lihat cowok secara sengaja, kemudian takjub, jatuh cinta dan lain sebagainya. Itu dosa, tapi statusnya dosa kecil. Selama tidak ada aktivitas melakukan menuju ke arah perzinahan, itu statusnya dosa kecil. Nah, ada sesosok malaikat masuk ke alam kubur menemui mayit yang baru mati. Kedatangannya itu sebelum Munkar dan Nakir. Qabla ayyadkhula Munkar dan Nakir. Kedatangannya sebelum Munkar dan Nakir. Malaikat ini profilnya yatala'la'u wajhu kasyamsi. Wajahnya itu yatala'la. Yatala'la itu mencorong. Mencorongnya dalam bahasa Indonesianya. Apa mencorong itu? Bercahaya itu ya. Bercahaya seperti matahari. Jadi ini malaikat yang profil wajahnya saja itu bercahaya seperti matahari. Artinya apa? Ini malaikat betul-betul terlihat oleh mata si mayit. Jadi mayit itu betul-betul melihat secara nyata. Secara nyata, secara jelas, dan betul-betul di hadapannya. Betul-betul di hadapannya. Ismuhu, malaikat ini, yang datang sebelum Munkar dan Nakir, yang wajahnya bercahaya seperti matahari, ismuhu, namanya yaitu Rauman. Rauman. Ada teks lain menyebutnya bukan Rauman, tapi Ruman. Ditulis dua, Rauman, pakai di fathah roknya, Rauman. Yang satunya menggunakan bahasa Ruman, roknya di dhammah. Rauman atau Ruman. Yadkhulu 'alal mayyiti tsumma yaq'udu. Kemudian kemudian malaikat itu duduk di samping mayit. Kalau mayitnya di sini di tempat saya, ya, katakanlah saya sebagai mayit, kemudian duduk di samping mayit itu, duduk. Fayaqulu lahu uktub ma amilta min hasanatin. Mayit. Kemudian Rauman ini memerintahkan kepada mayit. Mayit, silahkan kamu menulis amal-amal yang pernah kamu lakukan di dunia. Mayit, katakanlah mayitnya siapa? Joni atau siapa? Joni, silahkan kamu tulis amal perbuatan kamu selama di dunia. Berupa apa? Min sayyi'atin wa min hasanatin. Perilaku baik ditulis, perilaku buruk ditulis. Silakan ditulis amal baiknya, ditulis amal buruknya. Itu qadarullah. Itu nanti semua ingatan si mayit akan dikembalikan. Semua ingatan mayit akan dikembalikan. Mulai kapan? Mulai startnya balik. Mulai startnya balighah. Kalau baliknya umur 10 tahun,
meninggalnya 20 tahun, berarti dia punya catatan amal hanya 10 tahun. Kalau dia baliknya umur 10 tahun, meninggalnya 80 tahun, umur 80 tahun berarti dia punya catatan amal 70 tahun. Nah, itu amal selama puluhan tahun itu qadarullah akan dikembalikan lagi ingatannya kepada si mayit. Melakukan keburukan apa saja mulai umur 10 tahun sampai meninggal itu ingat semua. Mau amal-amal yang baik mulai umur 10 tahun sampai umur 80 tahun itu ingat semua. Yang kecil-kecil yang sederhana ya, amal-amal yang sederhana itu juga ingat semua. Dosa-dosa yang kecil-kecil dan sederhana, dosa kok sederhana, pokoknya ya dosa, itu juga akan ingat semua. Mulai mengambil uangnya teman, atau mengambil jajannya teman, atau dan lain sebagainya, dosa-dosa itu akan diingat kembali, kemudian disuruh untuk menulis. Maka di situ muncul dialog antara mayit sama malaikat. Nah, ternyata mayit bisa ngobrol dengan malaikat tadi. Jadi besok kita akan ngobrol dengan malaikat yang bernama Rauman. Siap belum? Belum ya? Belum. Masih enak di dunia. Masih enak. Fayaqulu lahu bi ayyi syai'in aktubu. Mayit tadi ngobrol, tanya kepada malaikat Rauman. Malaikat, waktu itu mayit kalau pernah ngaji, mayitnya pernah ngaji, maka dia akan tahu ini malaikat Rauman ini. Ini malaikat Rauman. Nah, besok kita semua kalau meninggal, tahu-tahu ada malaikat duduk di samping kita, terus perintahnya tulis semua amal perbuatan. Wah, ini kalau perintahnya seperti itu berarti itu malaikat Rauman. Malaikat Rauman. Nanti beda dengan pertanyaan munkar dan nakir, beda lagi. Masing-masing malaikat tugasnya beda-beda. Nanti kalau ada malaikat duduk di samping tubuh kita, nah, ruh kita yang di alam kubur itu, bukan tubuh ya, tapi ruh yang ada di alam kubur itu, tahu-tahu, mayit, tulis amalmu. Semuanya, baik ditulis, yang buruk pun ditulis. Nah, kalau seperti itu, maka itu adalah malaikat Rauman. Jadi malaikat Rauman tidak akan memperkenalkan diri. My name is Rauman. Enggak. Tahu-tahu datang langsung merintah. Kalau yang pernah ngaji seperti kita saat ini ngaji, akan tahu namanya. Oh, ini paling kira-kira sing jenenge Rauman. Oh, ini yang dulu pernah ngaji di asrama sama Pak Buku. Kamu akan ingat nama saya itu. Ya, benar-benar ingat nama saya. Yang mengenalkan Rauman adalah saya. Jadi nanti Rauman akan berterima kasih kepada saya itu. Sudah dikenalkan kepada murid-muridnya. Nah, itu kemungkinan saya akan dapat dispensasi, akan dapat keringanan karena sudah memviralkan di dunia yang sebelumnya belum viral. Jadi kali malaikat yang tidak viral, saking banyaknya ya, saking banyaknya. Nanti pelan-pelan kita akan ngaji bareng-bareng malaikat-malaikat yang tidak viral itu. Bi ayyi syai'in aktubu, dengan apa saya itu menulis, malaikat Man Roman. Nah, kita panggilnya Kang Rohman, Kang Roman atau Mas Roman, nanti ya suka-suka kita. Atau Kak, sekarang ini lagi musim Kak ya. Kalau jual beli online itu masih Kak gitu ya. Mau pesan berapa Kak gitu ya. Nah, besok kita manggil Roman juga gitu aja. Kak Roman, saya nulisnya pakai apa ini? Saya nggak bawa alat perlengkapan ini gitu ya. Saya nggak bawa pulpen, saya nggak bawa pensil, nggak bawa penghapus, nggak bawa alat tulis, gitu ya. Kertas juga nggak bawa. Saya pakai apa ini? Saya ini ya tahu-tahu meninggal gitu. Tahu-tahu meninggal, tahu-tahu dikubur, tahu-tahu ketemu kamu Roman. Gitu. Jadi kematian itu kadang-kadang juga mendadak. Kadang-kadang juga tidak diketahui bahwa sudah meninggal. Tahu-tahu ini di mana? Gitu. Kok suasananya beda? Jangan-jangan ketika bangun tidur itu bangunnya sudah tidak di dunia lagi, bangunnya sudah di sampingnya Rauman. Itu benar-benar akan banyak terjadi seperti itu. Makanya kalau mau tidur itu doa dulu ya. Doanya sederhana sebetulnya. Bismikallahumma ahya wa amut, atau Bismikallahumma ahya wa bismika
amun. Itu doa sederhana tapi membuat sinyal kita untuk husnul khotimah itu lebih banyak. Karena ketika hidup bismikallahumma ahya, ketika hidup menyebut nama Allah, ketika mati wa bismika amut. Ketika mati pun juga menyebut nama Allah. Jadi statusnya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah tahu-tahu meninggal, tahu-tahu gitu ya. Bayangkan, sesekali sampai itu membayangkan mati gitu ya. Bukan membayangkan punya rumah 3 lantai atau 4 lantai dengan kamar mandi pakai bed yang sok nyemplungnya apa jenis? Bedroom. Ya seperti itulah ya. Nah, kira-kira sesekali membayangkan tahu-tahu di alam kubur. Nah, sudah di asrama gitu ya. Ini kasurnya sempit di rumah ombo itu, tahu-tahu di asrama lagi hanya 90 cm, panjangnya ya standar 200 itu. Kelihatannya tadi saya sudah di asrama, kok ini tambah sempit lagi gitu ya. Kok peteng gitu. Wah, jangan-jangan sudah di alam kubur gitu kan. Itu ngeri ya. Kadang-kadang sebelum tidur saya angan-angan seperti itu. Angan-angan seperti itu. Kemudian tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, melihat ke atas, oh teman saya masih di atas ini. Atau sampean yang tidurnya di atas masih melihat atap gitu kan. Oh masih di dunia, masih di asrama. Kadang-kadang malah gerak-gerak bawahnya. Yang di atas akhirnya pun juga kerasa gerak-gerak. Bi ayyi syai'in aktubu aina kolami wa madadi wa dawati. Saya menulis dengan apa Rauman? Mana pulpenku, mana tintaku, mana perlengkapan tulisku. Fayaqulu lahu rikuka madaduka. Rauman kemudian tahu-tahu memberikan instruksi. Mayit rikuka, keringatmu madaduka, keringatmu bisa menjadi tinta. Keringatmu bisa menjadi tinta. Wa qalamuka asabiuka. Pulpenmu menggunakan asabiuka, jari-jarimu. Wah, ini besok sakti jari-jari kita. Jadi mau pakai jempol nulisnya, mau pakai telunjuk, mau pakai jari tengah atau jari manis atau jari kelingking, asabiuka. Jadi jarimu bisa berfungsi sebagai pulpen. Jadi kalau pulpen tempo dulu itu kan dimasukkan ke tinta baru ditulis. Nah, besok kita akan kembali ke masa itu. Kalau sekarang kan pulpen sudah satu tinta itu ya, tidak ada kerepotan. Saya dulu waktu ngaji itu sempat pernah maknani kitab ya, maknani kitab itu dengan tinta yang model kuno itu. Jadi ada penanya sendiri, kemudian tintanya sendiri. Jadi ditutul gitu, tutul terus mana nih. Habis tutul lagi mana nih. Habis lagi tutul lagi. Suwe jadi lama gitu. Nah, sekarang sudah enggak ada sebenarnya, karena sudah canggih, sudah dibuat senyaman mungkin. Fayaqulu ala syai'in aktubu alaysa li sahifah. Oke, pulpen sudah ada, tinta sudah ada. Terus kertasnya mana? Lembarannya mana? Saya juga nggak bawa ini. Walaisali sohifah. Qala alaihi salam. Kemudian Rasulullah memberikan cerita selanjutnya. Qala alaihi salam. Rasulullah melanjutkan ceritanya. Fayaqta'u min kafanihi qit'atan. Kemudian malaikat Roman itu memotong kain kafan yang kita pakai. Kemudian Roman itu memotong kain kafan yang kita pakai. Ada qit'atan, satu potong dari kain kafan itu dipotong oleh malaikat Roman, kemudian disuruh menulis di lembaran kain kafan itu. Nah, maka kemudian ya mungkin satu lembar seperti ini yang diambil, qadarullah itu bisa mampu menulis seluruh kebaikan dan bisa mampu menulis seluruh keburukan. Padahal hanya satu potongan kain kafan. Maka kain kafan yang kita pakai di alam kubur itu sudah tidak sama dengan kain kafan yang statusnya di dunia. Kalau kain kafan di dunia
ukurannya katakanlah dipotong menjadi ukuran 50 cm persegi, nah di alam kubur itu bisa menampung tulisan yang tidak terbatas. Itu bisa menampung tulisan-tulisan yang tidak terbatas. Maka mulailah si mayit tadi menulis amal baiknya. Ditulis amal baiknya mulai balik sampai meninggal. Mulai balik, mulai sholat 5 waktu. Ngaji, mulai hafalan surat-surat pendek. Tulis semua itu. Tulis semua sampai habis. Sampai habis. Semuanya. Ingat. Padahal kita ini sekarang sampai umurnya berapa ini? 18, 17, 20 sekian itu ya. Mungkin ketika awal-awal balik dulu sudah tidak ingat lagi amal baik apa yang sudah dilakukan. Nanti itu Allah akan mengembalikan file-file itu tadi. Semuanya akan dikembalikan, ditulis ulang. Setelah selesai penulisan amal baik, kemudian uktub min syarin. Setelah kemudian ditulis, suruh menulis perbuatan yang buruk. Wah ini. Ketika suruh menulis perbuatan yang buruk, mayit tadi menang. Diam, nggak mau menulis. Kenapa kamu nggak mau menulis? Astahi, saya malu. Nah, karena malu akhirnya Roman itu mengambil alat pukul, dipukul itu mayit. Dipukul sekali, nulis amal buruknya 1. Berhenti lagi. Kenapa kok berhenti? Malu lagi, pukul lagi. Nulis lagi 1. Berhenti lagi, pukul lagi. Selama menulis keburukan kok berhenti, belum selesai semua amal buruknya belum selesai ditulis kok berhenti, maka dipukul. Berhenti lagi, dipukul lagi. Berhenti lagi, dipukul lagi. Karena malaikat Rahman punya catatannya, punya file-filenya. Nah, katakanlah punya database-nya disesuaikan. Catatanmu ambek databaseku sama apa enggak? Kamu nulisnya baru 5. Catatan saya ini ada 1 juta keburukan. Ayo tulis lagi. Nulis 100, masih kurang, pukul lagi. Masih 1000, masih kurang, pukul lagi. Mau sudah 100.000 kurang. Nah, itu dicocokkan dengan database-nya malaikat Rahman tadi. Nah, itu jangan dikira malaikat itu tidak canggih ya. Malaikat itu sangat super canggih teknologinya. Nah, seperti itu sampai akhirnya amal baik tuntas ditulis, amal buruk juga tuntas ditulis. Setelah itu apa yang dilakukan? Di stempel. Ya, stempelnya menggunakan apa? Stempelnya nanti menggunakan jari ini, telapak tangan ini. Bisa telapak tangan ini, bisa menggunakan jempol-jempol ini atau jari-jari ini. Di stempel, yang perbuatan buruk dapat stempel dari tangannya, yang buruk pun juga dapat stempel dari tangannya. Setelah di stempel, masing-masing kemudian digulung. Catatan tadi digulung. Nah, kira-kira seperti ini digulung. Nah, karena panjang mungkin, kemudian setelah digulung kemudian ditali, kemudian ditalungkan ke leher si mayit tadi. Nah, kemudian dikalungkan ke leher si mayit tadi. Maka di dalam Al-Quran itu diterangkan, kita semua pernah membaca kama qala Allah Ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Setiap manusia itu akan mendapatkan fasilitas berupa kalung catatan amal. Kalung catatan amal. Itu sendiri. Nanti sudah jelaskan kan? Mayit nulis yang baik, yang buruk. Karena ini harus mendapatkan legalitas, sah, maka harus distempel dari tangannya masing-masing, kemudian dikalungkan. Nah, ketika dikalungkan, kalung catatan amalnya itu akan dia bawa sampai hari kiamat. Jadi jangan dibayangkan kalungnya gede dari kain kafan, ya enggak. Itu nanti akan mengecil saja tulisan itu. Nah, kalung kecil aja, tapi catatan di dalamnya itu adalah catatan kebaikan dan keburukan si mayit tadi. Rahman punya catatannya, tapi itu bagian dari LPJ, laporan pertanggungjawaban si mayit kepada Rahman. Cocok apa enggak? Nah, data malaikat Rahman dengan tulisannya cocok apa enggak? Kalau sudah cocok, ya Rahman tidak bisa mengeksekusi.
Roman tidak bisa mengeksekusi. Yang mengeksekusi siapa? Allah Subhanahu wa taala besok di alam mahsyar, di alam akhirat, yaitu ketika hari kiamat di alam mahsyar semuanya akan dieksekusi di sana. Semuanya kalungan semua itu nanti. Kecuali yang kafir. Kecuali yang kafir. Kalau kafir itu enggak pernah ketemu malaikat Roman, enggak perlu ketemu malaikat mungkar dan nakir. Jadi orang kafir itu mati selesai itu langsung ada kubur. Ya, kalau kita tidak ada kubur, tapi masih ada proses tanya jawab, kemudian disiksa, kadang-kadang disiksa, kadang-kadang mendapatkan pahala. Jadi rata-rata orang Muslim itu siksaannya nggak terus-terusan, karena kita masih punya iman, karena masih punya amal. Jadi kita ini syukur sekali masih beragama Islam, masih bisa melakukan sholat, ngaji, hafalan, dan lain sebagainya. Itu akan menghalangi siksa kubur yang terus-menerus. Jadi siksa kubur itu ada. Bagi orang kafir itu siksa kubur mulai dikubur sampai hari kebangkitan, sampai kiamat, nah dibangkitkan lagi, itu langsung digiring ke neraka. Jadi orang kafir itu mati langsung dikubur, kemudian langsung disiksa, besok di alam mahsyar dibangkitkan, langsung digiring ke neraka. Kalau kita enggak, besok masih dibangkitkan, mati dulu ya, mati, disiksa dikubur, kadang-kadang disiksa, kadang-kadang juga tidak. Karena kita masih punya amal, masih punya iman. Nanti dibangkitkan, kemudian masih masuk ke proses hisab. Hisab, mizan itu ya, itu ada proses seperti itu. Kemudian masuk surga. Kadang-kadang juga mampir ke neraka, jatuh sebentar, karena kita punya dosa-dosa yang melekat di tangan, di tubuh dan lain sebagainya, dibakar dulu, diangkat kemudian masuk surga. Kita ini sudah yakin 100% masuk surga. Hanya kita pun juga yakin akan mampir ke neraka. Ya nggak apa-apa. Neraka juga ciptaannya Allah, surga juga ciptaannya Allah. Jadi guru saya dulu memberikan informasi mubazir kalau kita tidak menikmati nikmatnya masuk neraka. Siap ya? Ada surga, ada neraka, mubazir. Sesekali lah masuk neraka. Kayak opo rasanya neraka. Tapi ya nggak usah lama-lama, selesai dibakar dosanya, kemudian Allah mengangkat kita semua yang sudah bersih dari dosa itu kemudian masuk surga. Kadzalika wa idza ra'al 'asi katabahu yaumal qiyamah fa idza amarahu wa ta'ala bil Qur'an yaqra'u hasanatahu fa idza balagha sayi'atan sakata fa yaqulu Allah ta'ala lima la taqra fa yaqulu astahyi minka. Ini malaikat tadi selalu memukul si mayit kalau tidak menuntaskan catatan buruknya. Nah, ini sementara hanya cerita. Nanti sebentar lagi kita akan mengalami dari cerita ini. Ini informasi 100% valid, 100% benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahu oleh malaikat Jibril. Yang diberitahu oleh malaikat Jibril. Jadi meninggal ketemu Roman. Setelah Roman selesai, catatan dikalungkan kan, selesai tulis, stempel, dilipat, dikalungkan, maka Roman pergi. Nah, ketika Roman pergi, itu Munkarna datang. Maka waktunya Roman itu sangat singkat sekali untuk ukuran di dunia. Karena apa? Berbarengan dengan kedatangan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir saya ulangi, kalau ini ada kuburan, kemudian ini ada peziarahnya sudah mulai pulang, ini terakhir. Anak-anaknya terakhir, anak barep terakhir sendiri, 7 langkah terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-7 langsung Munkar Nakir datang, seret gitu ya. Nah sebelum Munkar Nakir datang ini, sepersekian detik di alam dunia itu ada Roman yang datang menanyai, memerintahkan kepada mayit seperti itu. Jadi waktunya sangat singkat ukuran dunia, hanya sepersekian detik ya.
Tapi di alam kubur itu bisa lamanya luar biasa. Bayangkan, menulis mulai balik sampai meninggal. Itu butuh waktu berapa lama itu? Sampai ujian saja berapa soalnya maksimal? 50 ya. 50 itu saja katakanlah berapa waktunya? 2 jam. 52 2 jam. Kalau soalnya mudah ya setengah jam selesai. Kalau soalnya sulit ya 2 jam tidak sempat tuntas. Nah ini soalnya hanya 2, tulis kebaikanmu dan tulis keburukanmu selama di dunia. Itu ya lama betul. Di alam kubur itu lama betul. Lamanya luar biasa. Maka ada peristiwa di mana orang-orang yang baru saja meninggal itu mengalami ujian yang luar biasa. Salah satu ujiannya ya ketemu Roman itu. Jadi bisa jadi ujiannya Roman itu selesai, 7 langkah ini selesai, Munkar Nakir belum datang karena ujian dari Roman belum tuntas. Bisa jadi Munkar Nakir datang hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-7, hari ke berapa saja, suka-suka Munkar dan Nakir kalau Roman tuntas menginterogasi si mayit. Maka mayit itu ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu ujiannya berat sekali. Ujiannya berat sekali. Maka diusahakan, disarankan ulama-ulama kita memerintahkan ketika mayit itu baru saja meninggal, usahakan keluarganya lebih banyak mendoakan kepada si mayit. Keluarga loh ya. Kalau yang meninggal ayah atau ibu berarti ya anak-anaknya. Itu yang paling pokok. Tetangga itu tidak wajib mendoakan. Yang wajib mendoakan itu ya keluarga inti. Maka ada kebiasaan di Indonesia, ada tahlilan malam ke-3, malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100. Itu bagian daripada mendoakan si mayit yang hari-hari itu mayit itu mendapatkan ujian yang sangat berat. Nah, meskipun ada pro dan kontra tentang tahlilan 3, 7, 40 dan 100. Nah, itu suka silakan dilakukan, kalau tidak suka juga tidak apa-apa. Cukup didoakan oleh keluarganya sendiri itu lebih baik, ya. Didoakan oleh keluarganya sendiri itu lebih utama. Nah, kalaupun ada rezeki lebih, ya bisa mengundang tetangga-tetangga untuk meminta doa. Tapi yang paling pokok yaitu yang mendoakan adalah keluarga dekatnya itu. Itu ceritanya seperti itu. Dan sementara ini saya ulangi, ini hanya entah saya duluan atau sampean duluan, kita masing-masing tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu itu malaikat Israel pencabut nyawa panen nyawa. Tiap hari kita mendengar di mikrofon masjid itu apa? Ya, lafaz tarji itu ya. Innalillahi, pagi innalillahi, 3 jam kemudian innalillahi, 2 jam kemudian innalillahi, sore innalillahi, habis sisa innalillahi. Wah itu panen raya itu malaikat Israel. Entah karena memang kena COVID atau bagaimana, yang jelas Allah lagi menguji kepada semuanya, khususnya orang muslim tentang kematian. Takut mati. Takut mati. Maka kita ini ya takut mati boleh, tapi nggak usah lebay. Ya, takut mati ya boleh, tapi nggak usah berlebihan. Ya cukup ketakutan itu memotivasi kita untuk hati-hati dalam kemaksiatan. Kita untuk memperbanyak juga amal baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu saja. Kalau kita memikirkan mati terus, akhirnya stres. Memikirkan kematian terus, akhirnya tidak fokus. Memikirkan kematian terus, akhirnya menjadi frustasi, bahkan malah bunuh diri dulu. Ya. Maka kematian itu boleh difikirkan, tapi sebagai motivasi. Besok saya mati. Ya, saya mati. Persiapannya apa? Berarti saya harus meminimalisir dosa dan memaksimalkan amal baik. Amal baiknya apa? Macam-macam. Silakan dipilih sesuai kemampuannya. Minimal auratnya ditutup.
Ya, minimal auratnya ditutup. Sekarang ini ibadah yang sangat mudah, yaitu memakai masker di tempat umum. Itu ibadah karena menjaga masing-masing menjaga. Nah, nanti ketika di asrama harus maskeran atau bagaimana ya nanti kita sepakati. Mau sampai di kamar maskeran terus. Nanti di madrasah maskeran lagi. Nanti mau makan di kamar, di ruang makan maskeran lagi. Kapan sampai dapat oksigen yang normal itu ya. Nah, nanti disepakati saja ketika sudah kumpul 60 santriwati, kemudian dibantu 3 ustadzah, ada saya dengan istri saya, berarti totalnya nanti ada 65 ditambah cowok kecil 1, 66. 66. Wah, nomor cantik ini ya. 66. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum datang ke asrama segera digerakkan oleh Allah untuk siap berjuang lagi. Siap berjuang itu tadi. Siap berjuang lagi. Berjuang untuk keluar dari zona nyaman menuju zona keterbatasan. Insya Allah semuanya akan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, niat mencari ilmu karena cita-cita sampai